kembali bersama saya di channel Nias Universe. Di channel di mana kita akan mempromosikan keunikan-keunikan dan kearifan-kearifan leluhur orang Nias menjadi informasi yang bisa membantu kita untuk belajar tentang Nias. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang diskusi yang paling seru antara saya dengan tokoh-tokoh muda muslim yang ada di kota Gunung Sitoli. Mereka tidak banyak, 2 orang, tapi begitu senang karena juga diskusi itu diikuti oleh budayawan dan juga orang yang memberikan perhatian pada budaya kita, yaitu Pastor Johannes. Kami berbicara tentang perjumpaan kebudayaan kelompok-kelompok yang datang dari luar, misalnya Aceh, Minang, dan kelompok-kelompok yang lain yang masuk ke Pulau Nias dan bagaimana mereka berjumpa serta berasimilasi dengan masyarakat Nias dan kebudayaannya. Menarik sekali, rupanya mereka masuk di sini, mereka berjumpa di sini dengan masyarakat dan kehidupan menjadi harmonis tanpa konflik karena mereka masuk bukan berbicara tentang agama, tetapi mereka masuk melalui pendekatan kebudayaan. Ini menarik sekali, karena ternyata sampai saat ini, dari abad ke-16 sampai saat ini, kehidupan masyarakat yang datang dari luar itu bersama dengan masyarakat Nias yang tinggal di kota Gunung Sitoli belum pernah ada konflik. Dan itu menarik sekali sebagai sampel untuk hidup dalam keberagaman, untuk hidup bersama dengan harmonis bersama dengan suku-suku lain yang majemuk, yang beraneka ragam di kota Gunung Sitoli. Mereka bertanya, bagaimana mengakui kebudayaan pesisir? Ada yang menarik lagi, bagaimana memaknai Drawa di kota Gunung Sitoli yang selama ini hanya dikatakan itu cenderung Islam atau Muslim. Bagaimana memaknai perbedaan-perbedaan itu dan bagaimana pengakuan masyarakat Nias, lembaga budaya Nias terhadap kebudayaan pesisir yang mereka sebut kebudayaan pesisir, yaitu kebudayaan yang datang dari luar itu, dan bagaimana mereka juga ditempatkan sebagai kebudayaan yang harus memiliki tempat di tengah masyarakat kota Gunung Sitoli. Ini menarik sekali diskusi ini, dan bagi saya ini satu pembelajaran di mana kita bisa berdiskusi tentang kebudayaan dan kita memikirkan bagaimana pelestariannya. Kuncinya adalah kebudayaan Nias harus menjadi tuan di daerahnya dan tidak ada yang bertanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan Nias selain orang-orang Nias sendiri. Kita bertanggung jawab untuk itu. Orang Nias harus bertanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan Nias. Ayo tonton dan ikuti diskusi ini biar kita sama-sama berpikir bagaimana pelestarian kebudayaan kita di Pulau Nias. Jangan lupa subscribe. Nah, sekarang kita kenal pollen, tapi seharusnya pulin. Pulin atau antara dua itu. antara dua pulen atau pulin. Ya. Karena pulin itu atau pulen itu artinya abang di Aceh ya. Ya. Abang ya, Di Aceh. di Aceh. Nah, itu dijelaskan oleh Pak Keboni, saya ikut. Dia bilang waktu mereka datang, mereka tidak bicara soal agama. Justru pendekatan kebudayaan yang mereka lakukan itu yang membuat mereka harmoni hidup dengan rukun. Dia kawin dengan sepupu, lalu ikut isu kami, lalu memang muncul juga pertanyaan saya. Kalau yang datang ke Lombok di selatan mengikuti benar-benar tradisinya seluruhnya total mereka menjadi Nias. Tidak lagi seperti dua Pak Surya, misalnya dua mereka nama-nama termasuklah mungkin agama ya. Nah, yang di sini walaupun mereka tadi awal ikut furaket, itu catatan saya ini yang menjadi belum dibahas juga. Kalau dia ikut furaket di sini pertama dan itu anak raja di sini, berarti kan dekat sekali yang mereka. Yang saya lihat kemudian mereka tetap berpegang teguh pada agama yang mereka anut.
menurut saya agama tidak menghambatnya. Ya, tidak menghambat adanya Agama asimilasi. tidak menghambatnya asimilasi. Walaupun dia masuk tadi dengan menghargai kebudayaan. Ya, tapi agamanya itu budaya sendiri. Pilihan kan. Ini ada dua pilihan. Yang ke selatan, ke dalam, dia menikah juga, tetapi dia memilih untuk sama sekali dia mengadopsi kebudayaannya. Artinya di situ Langsung menyatu dia. Di situ ada dua versi yang kita lihat bagaimana hidup mereka melakukan soal agama. Tidak ada paksaan. Mereka memilih sendiri soal kehidupan agamanya, dan mereka juga memilih bagaimana mereka menyatu dengan kebudayaan setempat. Ini menurut saya menarik. Dan saya setuju kemudian Pak Tuhan bilang karena itu mereka tidak bicara soal agama. Malah kalau bicara soal agama mereka akan berkelahi. Sudah ada Tapi jelas kalau menurut saya ada fasenya itu, karena apa? Kalau saya lihat dari abad 12 ke abad 14 itu boleh dikatakan ini animisme dan humanisme. benar. Kemudian setelah masuknya Aceh, sebenarnya kalau di Aceh ini sebenarnya dia termasuk apa juga ini, ke bajak laut juga. Karena tujuannya di sini ngambil orang. Iya, menculik. Itu dalam sejarah yang kita baca. Kata Rasul Emali dalam catatannya. Setelah dia berasimilasi dengan apa itu kita apalagi fasenya fase mengenal agama. Kemudian nanti di dalam fase itu ada apa namanya itu, masuk juga misionaris dari abad 16 itu pertengahan lah. Karena 1639 itu misionaris 18. 18 nanti dia. Karena kita anggap ini 16 ini sudah masuk Islam di sini Ya. dengan cukup. Ini fasenya itu sampai abad ke-18. Kemudian abad 18 itu fasenya lagi dari 18 itu ini pemerintah Belanda Ya. yang 100 tahun itu yang sampai tahun 1940 dia. Jadi kemudian fase berikutnya baru fase perjuangan kemerdekaan baru sampai terus. Jadi kalau kita bagi ke fase itu, kalau saya melihat jauh sebelumnya itu sudah ada sama seperti interaksi yang Bapak Iya, bilang interaksi tadi. itu. Nah, jadi bagus kan makanya sebenarnya ini buku-buku yang tadi dokumen ya Pak. Ya. Tiga pastor ini dokumen yang dikumpulkan oleh Pak Jeff. Pak Jeff ini putranya Pak Faris. Pak Faris itu sahabatnya Pastor Yohanes. Sudah lama setiap setiap hari raya Idul Fitri Pastor Yohanes biasanya mampir di rumah untuk silaturahmi. Dan sore ini berjanji ketemu dengan putranya Pak Jeff yang lama di Jakarta dan rupanya cendekiawan yang khusus tertarik pada sejarah. Nah, sore ini kami tertarik membicarakan berbagai dokumen tentang Nias yang lama dan juga hal-hal yang menyangkut Nias pada zaman dulu dalam kaitannya dengan Islam, Aceh dan lain sebagainya. Kenapa sekali seperti tadi kata Polen, kemudian kata Drawa itu sebenarnya dari mana, kira-kira mengapa diartikan begitu, bagaimana interaksi pendatang di sini, misalnya Polen itu ketika datang dengan masyarakat setempat, bagaimana mereka berinteraksi dan bagaimana mereka kemudian mengadopsi kebudayaan itu melalui kebudayaan sehingga bisa hidup dengan harmoni hidup rukun. Dan sekarang keturunan mereka ada di Nias dan mereka suka bercerita tentang sejarah dulu, bagaimana Melayu, bagaimana Aceh masuk ke sini dan bagaimana mereka berkembang di Nias, dan sekarang juga mengakui bahwa mereka adalah masyarakatnya sekarang sudah tinggal di pulau sini. Saya tertarik dengan Pak Ahmad Infan Jebua, ini tokoh gunung story dan cendekiawan Islam juga ini. Jadi senang sekali diskusi ini. Banyak hal kami bicarakan. Ini Pastor,
sudah bisa baca Pak? Ini tulisan Arab apa? Arab Melayu. Yang menarik di buku ini adalah tulisannya pakai tulisan Arab, tapi bahasanya adalah Melayu. Nah, dan isinya adalah tentang Nias, sejarah Nias, nama-nama Nias yang ada di dalamnya. Nah, ini penting sekali karena mungkin tidak banyak buku seperti dokumen-dokumen seperti ini sehingga bisa kita ketahui apa yang terjadi, apa sejarah pada masa lampau. Misalnya di sini tadi bantuan Pak Jeff, dia bacakan sama saya bahwa ini ada silsilah Marga Harefa di sini. Nah, silsilah Marga Harefa karena yang Polem itu kawin dengan Marga Harefa. Jadi di situ diceritakan. Nah, kalau orang Nias membaca ini bukan Quran. Arab Melayu. Ya, tetapi sejarah yang ada di dalam sejarah Nias yang seharusnya kita ketahui bahasa Melayu tetapi hurufnya huruf Arab. Nah, makanya Kan kita ada LBM, ada LDM. lembaga budaya. Nah, sementara budaya pesisir ini semacam termarginalkan, istilahnya tidak menjadi bagian daripada budaya pesisir. Ya. Sementara budaya pesisir ini adalah kulturasi dari 3 budaya yang berbeda, yaitu Aceh, Minang, dan Nias sendiri. Nah, jadi ya, sebagai proses integrasi bangsa, istilahnya ya, kita mau sebenarnya bagaimana budaya Nias ini, budaya Nias pesisir punya tempat di lembaga budaya Nias. Jadi istilahnya supaya apa namanya yang budaya pesisir ini yang identik dengan Islam dengan 21.969 di Kota Gunung Stori, bukan satu pulau Nias, hanya Kota Gunung Stori saja. Di Kota Gunung berarti jiwa. Ya, gila. 21.969 21.969 jiwa di Kota Gunung Stori. 21.000. Sehingga sedikit terlestarikan. Karena boleh kita katakan budaya ini ya budaya kulturasi, dan di dalam antropologi kulturasi inilah yang mahal. Kenapa? Mereka sanggup dan mampu bisa bersinergi pada saat itu. Jadi ini yang mahal. Kalau di luar negeri ini yang dipelajari, mengapa bisa bersinergi. Jadi ya karena mengingat ini juga apa namanya, kalau tidak diperhatikan ini akan cuma dan catatan terkait itu ya lambat laun tidak ada lagi ke depannya. Saya sih saya juga ini juga. Nah, tapi Pak Ibu kan lebih tahu apa itu RPP. Kenapa? Karena itu bukan pemerintah. Nah, kalau kita di museum ini kita harus tahu kita di museum. Dulu bahkan kita buat diskusi di sini bagaimana tematis budget, bagaimana kita melihat peran setiap orang, bukan hanya kelompok, bahkan peran setiap orang memikirkan kebudayaannya. Nah, tentu kita berpikir kebudayaan Nias. Kalau kita kemudian melihat, kita tadi bicara soal pembauran kebudayaan, ya, pluralisme, kemajemukan yang dikata ini, itu sebenarnya sejak dulu Nias itu terbuka. Kita melihat tadi ya, kita bisa bayangkan waktu kita dulu bicara, orang Nias malah ketika pesta Lila yang muslim kan pernah kita ucapkan sini, karena yang ada adalah tarian Melayu. Padahal dia marga sebuah, ibunya marga sebuah, bapaknya marga sebuah, tariannya kita lihat adalah tarian Melayu. Nah, pernah saya katakan ini kemudian kan kita sebenarnya mau apa? Bagi saya tarian Melayu tidak masalah. Tapi sebagai orang Nias, apakah saya dulu bertanggung jawab
melestarikan budaya Melayu Aceh kepada, atau saya fokus utamanya adalah Nias. Ini kalau saya ya, ini kita bilang aja. Nah, kalau kita berpikir bagaimana pelestarian, kita kembali mengatakan le sodoros dengan dunia. Orang Melayu pasti harus dia lestarikan Melayu. Tetapi kalau seorang Nias, saya lebih cenderung melestarikan budaya Melayu. Lah, siapa yang kemudian mempertahankan budaya Nias? Itu pertanyaannya bagi kita. Nah, kalau orang Nias berada di seberang, ini ya, kalau orang Nias berada di seberang, misalnya di Padang, kan ada kelompok Nias yang kuat di Padang. Iya. Nah, di sana mereka tidak lagi melakukan 100% budaya Niasnya. Iya. Nah, itu wajar. Menurut saya, Dia dilihat. dia dirangkap orang. Lalu lingkungannya kan lingkungan yang berbeda, dia harus melakukan penyesuaian. Tapi kalau saya seorang Nias, saya berada di sini, saya kemudian yang kehidupan saya seperti katakan kita sebut saja misalnya tradisi Minang, tradisi Batak, tradisi Jawa. Lalu bagaimana hidup kebudayaan kita di Nias di sini? Kalau ini pertanyaan-pertanyaan juga soal ini kita. Nah, ini menarik. iya, ini yang harus kita. Nah, ini nanti saya akan bawa kita bagaimana yang kita sebut tadi ya bahasanya berkait didiskusikan ya namanya kebudayaan pesisir. Saya diskusi juga dengan teman-teman kebudayaan pesisir. Ini kebudayaan pesisir sebenarnya bagi saya berkembang karena itu sesuatu yang bagus. Tapi bagi penamaan juga, siapa yang berhak kebudayaan pesisir atas nama siapa? Kan begitu. Pesisir mana ini? Kan pesisir itu luas sekali. Pesisir itu luas sekali. Pesisir itu yang saya lihat misalnya di konteks Nias, kalau saya lihat di sini ya, dari segi tampilan ragawi, kalau ada pernikahan, kematian, saya hanya melihat ini ada campuran antara Aceh, Melayu, Dewi, dan Minang. Saya tidak tahu apakah salah, tapi saya lihat kalau saya cek lebih ada kemiripan. Tapi di situ ada juga sebenarnya niat di situ. Hanya saja kan karena mungkin bahasa kita tidak memperhatikan secara detail. Karena ini tadi muncul ya, karena perkawinan ya, yang sejarah tadi itu. Ini kami sedang bicara soal kebudayaan pesisir dan bagaimana ini kebudayaan pesisir menjadi bagian kebudayaannya. Nah, ini diskusinya supaya ya bisa mencari jalan keluar, supaya sama-sama hidup dengan keberagaman budaya lah kebudayaan. Jadi contohnya saja. Saya Oke. Pas. saya tidak dapat pada kajian. Apa dulu? Sana ambil di sini. Edian, ada di sini mereka foto. Ini dibagi. Selagi ada pastor ini enak. Oke. Ya, Pastor. Semoga saya kita tuh gak dapat ketemu ya. Jadi Ini tadi sudah saya bilang pastor pasti datang ke sini jam 3. jadi ini sebenarnya Pak sinergitas Ya. budaya sinergitas. Pakemon saja yang bekas daripada budaya Aceh, budaya Portugis. Ya, pakaian Portugis. Ya. Diambil menjadi budaya Pakemon. Ya. Budaya Pakemon. Nah, dan di budaya pesisir ini mungkin karena tidak terekspos secara menyeluruh budaya pesisir ini. Ada kesepakatan di dalam yang mana tadinya untuk makan gimbi kepala babi itu kan jadi kepala kambing. Kemudian aku berebut, aku kalau ada selesai pernikahan, aku menyelesaikan masalah. Tapi pada saat dia dilamar dengan aku minimal, kemudian pada saat membuat acara kegiatan resepsinya,
ini Dabo Sendo, Laboto Dabo Sendo. Kemudian di situ juga ada bahasa patah petiku saat Sampai dua. iya, itu pakai bahasa Nias. Pakai bahasa Nias. Nah, itu karena itu Dan sebentar Pak, dan lagi pula ada juga sebagian ya, yang mengadopsi Muhammadiyah Hamba sebetulnya. Kemudian di tingkatan kan ada bendera ya, ada bendera. Kalau dulunya itu yang Marga Harepa di Lalu sama di dua ini 9 benderanya, 9 bendera. Tandanya apa? Dia itu adalah Joko Parua. Jadi 9 bendera. Jadi kalau yang orangnya dia dikasih gelar raja kalau di India karena muslim ya. Kemudian kalau pendatang dia sultan atau teku. Oke, ada 3 kalau ada mekanik ya. Iya. Sultan yang pertama raja. Raja kalau Khusus dia orang Nias. kalau ini Kalau dia sultan bagi bagi ini Mina. Mina. Yang teku Sultan atau datuk. Nah, kalau teku Aceh. teku Aceh. Iya. Sultan atau Gelar apa ya? Gelar pernikahan. sultan atau datuk itu Mina. Mina. Oh, harus saya tahu itu. Berarti raja itu khusus orang Nias. Iya. Teku bagi orang Aceh. Sultan sama datuk itu kalau dia dapat. Jadi itulah yang kita dan sebagian orang apa yang Marga itu muncul lagu di Aramba atau di Nah, kita kembali ke misalnya tadi soal pengakuan. Iya. Kalau menurut saya kehadiran budaya pesisir di kota Gunung Stoli khususnya ya, Iya. di kota Gunung Stoli dan katakanlah di Pulau Nias pada umumnya menurut saya sampai detik ini juga kan tidak pernah orang protes kan? Memang tidak Pernah protes. tapi Nah, tidak pernah protes. Tidak pernah orang mengatakan itu kenapa dilakukan itu. Menurut ini, bagi saya itu sesuatu yang sudah luar biasa. Nah, kalau di LPL itu Pak Jokowi saya itu melakukan kita. Nah, lalu mungkin mereka juga hati-hati. Hati-hatinya begini. Kalau ada ini kan lembaga budaya Nias, sebut budaya Nias. Nah, kalau nanti misalnya dikatakan lembaga budaya pesisir kan berubah namanya juga. ya ini kalau menurut saya tetap dia Nah, lembaga budaya budaya ya. Budaya pesisir itu bagian dari itu. Nah, karena kalau itu saya setuju. ada semacam Nah, kalau itu, kalau itu saya setuju. Kemudian tidak diubah. iya, nah itu. Kalau itu saya setuju misalnya dalam hal bagaimana menumbuh kembangkan apa yang ada semua potensi, semua kebudayaan yang ada di Kota Gunung ini, itu menurut saya bisa karena misalnya ada unsur dari pengurusnya, Iya. salah seorang misalnya perwakilan dari kebudayaan tersebut, Iya. sehingga kita juga kan misalnya di penampilan di Taman Nyau saya lihat itu berarti ada sebenarnya prakteknya ada. Prakteknya Iya. tinggal misalnya bagaimana misalnya di kepengurusan misalnya ada satu pengurus yang juga bisa sehingga bisa menurut saya ya. Iya. Tapi itu kembali ke pemerintah karena lembaga itu kan lembaga bukan pemerintah. Nah, jadi itu bagaimana mereka menurut saya hadirin pada saat ada acara di sana. Ya tampil dari Minang, tampil juga dari Aceh. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya kan itu Minang yang dari pasar, bukan yang Minang kita, bukan pesisirnya. Kalau pesisirnya beda lagi Pak. Nah, ini yang harus sebenarnya apalagi dicerahkan lagi. Iya. Kebudayaan pesisir. Nah, sekarang dari diskusi ini kebudayaan pesisir yang disebut di Kota Gunung ini hadirannya sebenarnya adalah pembauran kebudayaan Ya, antara pembauran kebudayaan antara berbagai etnis. Ya. Ada yang masuknya unsur kebudayaan Nias, ada unsur kebudayaan Aceh, ada unsur kebudayaan Minang,
ada unsur kebudayaan yang lain-lain, dan sepertinya itu menjadi gado-gado sehingga memunculkan kebudayaan, tampilan kebudayaan baru yang disebut dengan pesisir. Nah, kalau itu sih menurut saya ya juga memang tidak bisa dibendung. Tapi kalau tadi saya dikatakan misalnya soal bagaimana pelestarian kebudayaan ini, bagi saya seorang ini diskusi ya, diskusi kita di INIAS ini, kalau soal pelestarian itu saya bilang seorang NIAS harus wajib. Kenapa? Karena siapa yang melestarikan? Kalau tadi ini kita ambil contoh, kalau orang Aceh saja dia sampai kebudayaannya bisa dilestarikan orang NIAS. Ini ya. Lalu siapa yang melestarikan orang NIAS? Aceh, dia di bumi NIAS. Ini kan singkatnya. Kita bilang aja begitu. Orang Aceh yang datang di Pulau NIAS, kawin dengan orang NIAS. Lalu kemudian dia mengembangkan kebudayaannya dan mencoba kemudian katakanlah mempengaruhi lah, ini kata keras, mempengaruhi orangnya untuk mempraktekkan kebudayaan itu bagi saya tidak salah. Kenapa? Karena itu fanatisme kebudayaan itu harus ada. Iya, kalau dia tidak ada, ya dia akan tenggelam. Nah, ini yang menjadi kewajiban. Kalau saya seorang NIAS, walaupun tadi dikatakan orang Aceh, saya Aceh. Kalau saya orang NIAS, siapa kemudian yang akan melestarikan kebudayaan NIAS? Kalau dalam konteks Indonesia, kalau kita orang Indonesia, kita tidak melestarikan kebudayaan Indonesianya, kita harapkan orang Belandanya. Orang Belanda mau menanam kebudayaannya di sana sudah jelas, kan begitu. Maka ini harus juga jelas. Ini juga harus jelas. Harus jelas. Siapa? Nah, maka tadi saya bicara misalnya kalau kelompok kita yang ada di kelompok orang NIAS yang ada, saya tonton filmnya, saya ketemu juga aktivisnya, Marga dulu Pak Bule. Saya katakan itu wajar orang NIAS misalnya hidup di sana dapat lalu melakukan penyesuaian. Karena itu dia harus juga junjung tinggi di sana. Tidak boleh dia 100% melestarikan kebudayaan NIAS ya, dia tinggal di tanah Minang kan begitu. Yang salah dia di tanahnya sini, di bumi NIAS ini. Tapi yang dia praktekkan kehidupannya adalah kehidupan kebudayaan bersama kebudayaan orang lain yang ada di seberang. Nah, tidak semua. Nah, itu apanya? Nah, kenapa? Karena siapa yang bertanggung jawab atas Gesodoro si tengah dunia, Gesanihau, si tengah suker atau si tengah omonia, ya? Kan ini anak-anak kita. Lalu tidak mungkinlah orang lain yang mengasuh itu, memeliharanya. Nah, di konteks itu mungkin saya pikir ya, tapi di konteks misalnya seperti ini sudah lahir sejak dulu, itu juga kenapa bagus? Kenapa? Karena itu satu hal yang bisa kita pelajari, contoh kemajemukan, hidup dalam keberagaman yang kemudian harmonis, tidak saling dan NIAS itu sudah kasih contoh seperti kelompok tadi pesisir itu ya. Juga dari barang-barangnya kita lihat, misalnya dari mana kita tahu sekarang bahwa itu semua asli NIAS. Piring, mana ada piring dinas, keramik dinas? Tiba-tiba piring Cina kita bilang ini piring Cina, piring NIAS, dan kita pakai untuk ada. Kan diakomodasi, ya, terakulturasi dia di kebudayaan NIAS. Nah, lalu ada tempat sirih itu, kan itu dari Melayu. Lalu ini kami pula punya dinas, itu terbuka. Nah, itu terbuka pada kebudayaan luar. Kan memang ada kebudayaan tidak dipengaruhi oleh kebudayaan lain, tetapi ini kemudian harus kita bisa lihat, oh ini yang ini sehingga kita bisa masih menilai yang mana yang benarnya. Sama seperti tadi kan kita bicara soal rawa yang selama ini diartikan sebagai dakwah, dan dakwah diartikan sebagai seperti sudah langsung oh itu orang Islam yang berdakwah. Padahal orang yang berdakwah hanya istilahnya saja, ya di sini bukan hanya Islam, ada yang juga bawa Injil, yang juga menyebarkan agamanya, ajaran-ajaran. Lalu kenapa tidak dibilang itu dakwah? Nah,
Masuk akal dari misalnya apa itu? Mungkin dari kata apa tadi? Tidak al. Rab. Tadi terjadi Iya. apa istilahnya kalau bahasa Iya. Jadi bukan drawa itu dari satu draawu, ya, draawu atau iraawu, iraawu artinya apa ini? Kawan kita, sahabat kita, awoda, teman-teman kita, Gawut. iraawoda. Kenapa? Ini biasanya kalau terjadi pertemuan seperti kita ini, ya kita sahabat, Iya. awoda, Iya. tali musoda, sama lah. Seperti tadi saya bilang, ketika terjadi pertemuan antara, walaupun dalam konteks katanya berperang ya, keturunan Geje dan keturunan Hiang di Nias Utara. Lalu pada akhirnya mereka bilang, wah, kamu keturunan Sirau, saya keturunan Sirau. Menurut saya belum tentu. Tapi supaya terjadi rekonsiliasi, kita mengatakan kita sama-sama saudara. Ayah kita sama dari Iya. sana, dari atas Teteh Hodiana. Nah ini cara rekonsiliasi, saling menghargai. Anda adalah kawan saya. Jadi tidak langsung mengatakan itu dakwah lalu menjadi orang Islam. Padahal bisa jadi asal Ya. ira awoda, ya sama dengan misalnya di Ononamelo ya, Ononamelo itu saya tanya kenapa Ononamelo namanya, tidak ada yang menjelaskan sama saya di Mustol ini kenapa Ononamelo namanya itu sih. Kenapa Laraga itu disebut Laraga, tidak ada. Tapi Itu kalau bisa saya jelaskan nanti Pak. ya Kadang ini kita nggak tahu karena ini adalah pulau cerita. ya Berada di pulau cerita. Dan yang paling dekat itu adalah orang Arab. Ya banyak kata-kata yang di Nias ini kita tidak tahu apa artinya. nah Tetapi kalau diterjemahkan atau ada kesamaannya dengan bahasa Arab, ya seperti namanya mamlun, belum seperti lelewau, lu wow, ya lu itu kalau bahasa Arabnya hujan, biar kemudian wow itu hujan. ya Jadi Hujan, seperti hujan. ini, seperti ini lah. Komo, komo itu kalau kita mendengar orang Bomo sendiri, dia mengatakan Gomo. komo, Gomo. dia bukan Bomo dia, komo. Mau Ya. dia suka komo, Seharusnya dia mengatakan dia Gomo tapi mengucapkannya Kobo. komo. Sementara komo itu kalau kita artikan dengan bahasa Arab berdiri, ya. Bisa jadi itu arti awal mula berdiri. Kemudian ada juga lagi gosal. Gosal itu kalau dari bahasa Arab usal itu sembahyang. Nah, Jadi dari ini usali artinya sembahyang. sembahyang. Saya sudah jelaskan osali itu sebelumnya, osali. Dan rupanya itu masih juga berkaitan dengan itu. Karena osali itu berkaitan dengan firman dan titah atau nasihat yang serius. Ya, atau bukan osa-osa saja, tapi bagaimana tata firman. Itu kalau disebut sekarang ya. Jadi usali mungkin saja ada perubahan menjadi usali. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu kita temui. Ya bisa saja. Ya, karena Pengaruh bahasa. Ya, pengaruh bahasa. Pernah juga saya teleponan dulu. Kebetulan ipar saya ini kan bisa bahasa Arab. Coba ulangi, saya ngomong bahasa daerahnya. Kayak konsonannya seperti Arab, katanya. Jadi ya ini kan kita tidak mengklaim, kan ini namanya ilmu pengetahuan Pak. Bagaimana kita mengkajinya itu. Ya, sementara kalau kita artikan dengan bahasa daerah sendiri, kita tidak punya arti. Seperti ture itu bahasa Arab, ture itu kanjeng kalau bahasa Arab sama artinya. Jadi ada dia persamaan itu yang kita temukan. Nah, jadi di sini ada yang kita temukan, persamaan itu yang kita temukan. Jadi seperti ture logi, tadi kita mengatakan ture laaya, ya, lahusa, ture loto. Kemudian ada lagi seperti namul tadi, terdapat dalam bahasa Arab namlun, artinya semut. Seperti di leluau, lu,
Yang mutiara, afia, sehat walau afia, sehat. Lada, laaya, ada pun lagi. Nah, jadi ada seperti daluku, kata dari kata Zulaika, Nazara. Nazara artinya sama dengan bahasa Arab, artinya bernazar. Seperti halawan, ya. Halwan, bahasa Arabnya, manis. Nah, jadi ada juga hura. Hura artinya mulia. Kemudian lahadu, dalam bahasa Arabnya lahika. Kemungkinan benar dengan bertukar sebutan. Nah, itu artinya pertemuan. Ini dari sini sebenarnya. Jadi ini ada. Ini pintu yang itu. Dan pejabat istimewa menghormati ini. Memang ada seorang antropolog Jerman, kalau tidak salah namanya Bastiat. Ada yang disebut dalam kebudayaan itu elemen perbedaan atau persamaan-persamaan yang kebetulan entah mendasar atau tidak, ada persamaan-persamaan, misalnya apakah bahasa, fisik, atau benda, atau nama. Jadi itu bisa aja ada di seluruh dunia. Nah, apa itu kemudian mengapa dikatakan bisa aja ada? Karena itu tidak kemudian memang menentukan bahwa itu tidak berarti bahwa mereka satu keturunan. Mereka tidak satu keturunan, tapi ada persamaan-persamaan. Misalnya ada di Jawa ya, asu. Iya. Nah, di mana-mana ada asu. Iya, betul. Nah, asu kan. Nah, itu tidak berarti bahwa karena ada asu di sini ya, juga berarti sama ke Cina apa orang apa Nias itu dengan Jawa. Tapi itu terbuka karena memang Nias terbuka. Saya sih tertarik soal usali tadi. Soal usali. Usali itu atau usali. Kalau di bawah mata luo itu dikatakan usali itu ini di rumah seperti ini yang balik, yang tempat yang itu disebut usali. Nah, usali itu disebut kenapa? Walaupun di sana dikatakan waktu kita tanya beberapa bulan yang saya tanya langsung kepada yang tuan informan di sana, apakah kalian tahu mengapa itu disebut dosa? Nah, mereka hanya sebut itu 4 tiang. Tetapi di desa lain di Semetang misalnya dulu dikatakan itu tiang yang di dalam Omobali itu disebut usali karena pendiri desa, patung pendiri desa diletakkan di atas tiang itu, dan pada masa sebelum orangnya mengenal agama, belum ada agama, mereka menyembah, melakukan penyembahan di situ. Maka itu sembah itu usali ya masuk akal. Masuk. Kenapa? Berarti di situ melakukan penyembahan. Karena patung leluhur pendiri desa di situ, hanya patung pendiri desa yang dikasih di situ, tidak boleh yang lain. Nah, dan di 4 tiang itu tempatnya para pimpinan desa itu si ulu yang pucuk pimpinan, tidak bisa yang lain. Nah, jadi itu bisa karena bahasa itu ya artinya gampang sebenarnya memasuki kebudayaan orang. Itu bisa ada yang kebetulan sama, ada yang memang memang esensial bahasanya, benar-benar memang dia sungguh teradopsi dari sana. Ada juga yang kebetulan memang dia sungguh menyentuh kebudayaan asli apa itu. Ya, ada begitu. Walaupun memang dia dari luar, sama seperti tadi. Kalau kita lihat tadi, walaupun apakah dia kebetulan atau memang dari unsur itu, tapi itu kalau saya lihat yang saya pelajari, usali itu sangat tepat. Entah dia usali, entah dia osali. Osa. Kalau di Gomo itu dijelaskan, osali itu adalah ada satu kotak tempat ada di musim itu. Nah, kotak itu di rumah diletakkan. Lalu di belakangnya atau di sampingnya ada diletakkan patung leluhur. Ketika orang tua kemudian menasihatkan anaknya, terutama misalnya mengotomeko, dia kan memberikan nasihat itu resmi. Dia duduk di situ. Nah, semua anak-anaknya duduk di lantai dan dia duduk di situ. Yang peti ini disebut usali. Tapi peti ini tidak hanya peti ini, karena disitulah tempat patung leluhur yang di samping itu. Nah, ini disebut usali. Nah, entah dia usali, entah usali,
itu masih berkaitan juga dengan yang namanya pemujaan kan. Iya. Nah, pemujaan dan juga religi. Jadi bagi itu menarik kalau kita tahu juga itu. Nah, itu saya tahu bagaimana diceritakan misionaris. Sekarang kan orang tidak tahu, kemudian misionaris pada saat itu mereka patroli untuk gereja. Dan menurut saya itu tidak salah, karena iya, karena sudah ada dalam hati orang. Malah itu tepat istilah itu tepat untuk digunakan di gereja. Karena di gereja kemudian walaupun ada mimbar, nah seharusnya mimbar itu yang osaliga. Seharusnya mimbar itu, karena dia yang petinya seharusnya mimbar itu. Jadi orang di atas mimbar, kemudian biasanya di Katolik misalnya mereka kasih salib atau orang kudus atau patung Yesus ya, tidak harus ada di situ. Nah sehingga orang melihat orang juga melihat yang itu Pak. Nah jadi sama ya ketika dia menasihati kan ini firman Tuhan ini, dia ajaran ya. Nah lalu di situ ada leluhur dulu. Nah sekarang dengan agama baru ya sama pendekatannya. Jadi dia tidak keluar dari artinya masih adalah tidak kesamaannya dengan cara. Nah hal-hal ini bisa dijelaskan, bisa menarik. Ya tidak semua, jadi ada yang kebetulan, ada yang memang tepat, ada yang memang ya kebetulan saja, mungkin tidak ada hubungan. Nah kita sebut saja lah, misalnya ya payung, nah, tidak ada, ya kebetulan tidak terdapat di sini payung, hubungan saja payung kan, karena itu dari payung. Nah jadi ya itu diadopsi karena begitulah. Saya tidak tahu, ini buku-buku yang menarik sekali, buku yang ditulis oleh orang Nias, Marga Jebua, ini 1 dan 2. Ini kebetulan Marga Jebua ini. Ya. Nah, jadi mereka ada fanatisme untuk Marga Jebua. Kebetulan. Saya cek lagi, tapi nanti kalau mungkin kita bisa copy juga di perpustakaan kita. Saya juga ada karena saya baca semua. Nah, teringat soal misalnya ada yang disebutkan persamaan dengan negara, misalnya suku-suku lain ya, itu pasti ada. Saya teringat sekali waktu saya di Jepang, pintu gerbang di mana setiap ada 2 itu lalu ada kepalanya di atas. Nah, itu mereka sebut toriki. Nah, lalu di sini terkenal pohon tora'a. Nah, lalu tidak ada yang menjelaskan yang mana pohon tora'a itu. Pastor mencari-cari, pastor doa yang mana pohon tora'a. Dia kemudian mendapatkan tumbuhan itu, tetapi tidak pohon besar. Dia hanya seperti bunga saja. Nah, padahal di cerita-cerita tentang tora'a asal usul itu katanya ada pohon yang kemudian menghasilkan mayang, kemudian dari mayang itu kemudian jatuhlah kemudian menjadi manusia. Kan pohon tora'a dari mitos tentang asal usul orang Nias ya, dari Sihai. Nah, saya bilang ya karena pohon tora'a, tora'a disebut ya di dalam puisi, tora'a. Nanti ada tori'inya, bukan yang tora'a tapi tora'a. Jadi nah, itu pintu gerbang. Lalu saya katakan, ini kenapa masuk akal juga? Pastor Yohanes menyebut kalau itu peristiwa pecahnya mayang tora'a itu sigar tora'a itu sebenarnya tentang Teteuliana ya, gitu ya, tentang kelahiran. Nah, kalau ini ketika kita masuk keluar itu kan tentang apa juga ini, hanya bahasa simbol ini keluarlah bayi itu ya. Nah, apakah itu ada hubungannya? Ya, saya itu kebetulan atau tidak? Ya juga, selalu ada seperti pintu itu. Apakah itu? Apakah ada kesamaan dengan orang Jepang dengan orangnya? Tapi saya katakan, ya ada aja juga logika ini bisa sama. Saya ambil foto kemudian saya kalau ini masuk akal juga. Ini kalau soal kelahiran ya pintu keluar masuk. Nah ini tori di sini. Nah
ada 2 tiap ini lalu paling gerbangnya. Nah, itu menarik memang mengamati seperti begitu. Jadi yang menariknya di sini Pak, ada yang namanya Kita kembali pada misalnya kebudayaan Nias asli, kebudayaan Nias yang bukan asli, Iya. malah menurut saya seperti misalnya tadi kebudayaan pesisir itu, kita kemudian menjadikannya ini bedanya dengan kebudayaan Nias yang asli dengan yang lain yang unsur-unsur Iya. para pendatang. Iya. Nah bagi saya itu juga bagus. Itu yang mengkajinya yang tadi itu niasologi misalnya, ilmu seperti itu. Nah jadi saya senang sekali misalnya dengan teman-teman yang masih muda lah ya, kita kalau yang sudah tua-tua yang misalnya kita pusingnya kita pernah senioritas kan, kita tidak mau berdebat dengan mereka karena benar saja kan kita. ya benar saja yang mereka bilang, jadi agak susah. Nah seperti ini kita sampaikan aja. kalau dalam sejarah itu dari samping masjid, dari kuburan itu rumah Datuk Raja Ahmad. Inilah yang kami mau ambil ini, ada 2 meriam, pucuk meriam di depannya. Di antara yang jual kayu itu, iya, ada 2 pucuk meriam kecil, belum diangkat. Itu nanti mau kita angkat. Kita mulai ada. Jadi itu rumahnya. Kemudian di bawahnya itu yang ada tower, situlah Narkoba itu, yang pelabuhan itu. Jadi pelabuhan itu sangat strategis dia. Masuk ke dalam dia. Di Calang masuk, air Lowong itu dalam. Jadi dari pelabuhan itu meriam itu bersusun sampai ke benteng pertahanan. Dan ada satu yang namanya meriam gaib. Sampai sekarang masih ada meriam putih. Jadi kalau Dia di sana juga meriam putih. ya meriam putih. Jadi dia ini sebenarnya yang dibawa sama anak Datuk Raja Ampas dari istri pertama, Datuk Si Ali. Dia yang membawa meriam putih itu. Kalau wujud apanya, karena saya ada teman yang bisa tembus, bisa melihat menerawang. Jadi meriam itu tidak besar, hanya segini. Hanya saja sosoknya itu bisa muncul di situ, semacam banyak dia nanti kalau orang lihat. Seperti banyak sekali meriam. Seperti banyak sekali meriam. Jadi dinamakan meriam putih. Jadi sampai sekarang kami lewat Itu lokasinya persis di Mundik itu ya. di Mundik itu, ya, di bawah tower itu. Jangan Supong kemudian di sebelah sana. Nah, kan ini masjid, ini kuburan, ini rumah Datuk Raja Ahmad. Depannya ada halaman. Rumah Datuk Raja Ahmad ini sekarang siapa yang tinggal di situ? Sudah warga. Jadi di bawahnya itulah pelabuhan. Di atasnya masjid. Sekarang kuburan yang ada Datuk Raja yang jadi masalah kemarin itu. Sore ini sungguh satu berkat yang luar biasa bagi saya. Ya, karena saya ketemu dengan Pak Jeff, Pak Ahmad Irfan Jibua, ini mantan lurah saya di sini. Dan kami berdiskusi banyak hal tentang kebudayaan. Ada kebudayaan pesisir, kebudayaan Nias, bagaimana melestarikannya, terus bagaimana juga interaksi kebudayaan luar masuk di sini, dan bagaimana hidup dalam harmoni, sehingga masyarakat yang ada di kota Gunung Sitoli ini, masyarakat yang menyebutkan dia masyarakat Nias, tetapi sebenarnya dari berbagai unsur juga sudah terjadi akulturasi, kemudian terjadi pembauran kebudayaan, perkawinan kebudayaan, dan itu menarik sekali karena tidak ada yang saling menolak, hidup seperti tumbuhan yang begitu subur di sini. Nah, tetapi tentu ada strategi-strategi, ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang, misalnya disebutkan tadi bagaimana ketika Aceh masuk di sini, lalu mereka itu disebut dengan bajak laut, ya. Lalu ada juga Aceh yang menjadi kemudian menantu raja di sini, dan mereka menjadi seperti raja juga, kemudian putra raja di kota Gunung Sitoli ini sekarang karena dia menantu dari raja yang ada di sini. Nah, yang melawan mereka juga adalah orang-orang Aceh ini yang menolak mereka juga yang dari bajak laut itu. Nah, ternyata memang
ada, tapi itu Aceh yang mana? Ada yang Aceh dari utara dan Aceh dari selatan. Jadi mereka tidak saling tahu. Nah itu sejarah seperti begitu menarik bagi kita. Dan bagaimana kelompok Aceh ini menyebar. Ada yang di kota Monostoli ini, kemudian mereka bermarga Polen, yang tadi disebut sebagai Polin atau Polen. Lalu ada yang sebagian kelompok itu masuk ke selatan, yang kemudian disebutkan sekarang mereka adalah bermarga Duha. Nah, ini bagi saya kebetulan saya Nata Alwi Duha. Saya senang sekali karena untuk menjejaki, mencari identitas dan bagaimana kita mengetahui diri kita sendiri perlu sekali. Kalau kita belajar tentang diri kita, kemudian mengetahui sejarah kita, itu sangat bernilai bagi kita sendiri. Dan Pak Ahmad Irfan ini marga Jimbuat Tulen. Kalau ini Pak Jeff itu sebenarnya orang Aceh yang juga perkawinan Aceh, Minang dan Nias, dan di dalam dirinya itulah lengkap. Nah karena itu banyak sekali dokumen yang dia bawa sama kita di sini. Sebagian saya minta untuk saya pelajari. Jadi itu beruntung kalau anak-anak muda kita saling belajar apa yang kita punya, kita bagikan, dan jangan takut kalau salah. Karena tidak ada kebenaran yang absolut. Itu hanya kebenaran yang asli itu hanya kepada dia yang menciptakan kita. Kita kritik, kita saling kasih informasi supaya kita kaya akan informasi itu dan kemudian mengetahui sejarah kita dan kebudayaan kita di Pulau Nias. Terima kasih Pak Ahmad Irfan, terima kasih Pak Jen. Ya luar biasa sekali.